Silakan untuk terdakwa membacakan nota keberatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan pribadi saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada Majelis Hakim yang mulia, pada pengacara saya yang saya banggakan, yang selalu setia untuk membela dan memperjuangkan hak saya sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan, serta para sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, para pendukung saya, dan media massa, serta insan pers. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ad, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152. Dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini, maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya, sehingga saya disidangkan di hadapan Majelis Hakim yang mulia. Ini bukan dimaksud untuk hina atau mencemar baik Reza Gladys. Namun postingan itu sesuatu untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce, yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasehat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut.
Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang wanita yang bukan berlatar belakang pendidikan formil di bidang hukum, izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta, dan dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya didakwa telah mencemarkan nama baik Reza Gladys karena saya telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Atas kejadian tersebut, Reza Gladys mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik. Saat ini, saya ini public figure, orang kenal saya, yang sudah punya nama, dan setiap yang ingin bertemu dengan saya, pastinya saya akan anggap itu adalah bisnis yang bernilai.
Tidak bisa sembarangan orang dengan tiba-tiba ingin bertemu dengan saya tanpa alasan yang jelas, karena saya pernah trauma dimanfaatin hanya untuk mengejar popularitas saya saja. Semua berjalan dengan perhitungan bisnis, termasuk dengan adanya permintaan Reza Gladys untuk mereview produknya dengan baik-baik. Ada jasa, ada uang, dan ada harga. Ada kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan halaman 5 terkait percakapan Ismail Marzuki dengan Reza Gladys, yaitu jadi kalau misalnya Reza pengen kita tidak speak up, ada di side-nya Reza udah tinggal kasih dia aja uang yang main. Kemudian kasih Reza Gladys membalas, kalau 4M gimana Mail? Selanjutnya saksi Ismail Marzuki menjawab, ya nggak apa-apa. Percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa dan harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan, yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan review produk, baik produk kecantikan atau produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayarannya, yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui, di dalam perkara yang sedang saya hadapi ini sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan, yang saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489/G/2025/PN Jakarta Selatan. Terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1, terdakwa Ismail Marzuki sebagai tergugat 2, selanjutnya Reza Gladys sebagai tergugat 1, dan Auto Mufid sebagai tergugat 2, di mana objek dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM 154-CKTSL-EOH-2-06-2025. Perkara pidana nomor 36-PID.SUS-2025-PN JKT-SEL, dan objek dalam perkara perdata 489-PDT-G/2025 dan PN.JKT-SEL, yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Adalah sama bahwa adapun salah satu permintaan atau petitum terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2 dalam perkara perdata nomor 40/PDT.G/2026/PN.JKT.SLL adalah menyatakan pembayaran uang kesepakatan kerjasama terhitung sejak tanggal 19 November 2025 sampai 19 November 2024 sampai 19 November 2025 mengenai mereview baik-baik atas produk skincare tergugat 1 sebesar 4 miliar rupiah yang diterima penggugat 1 adalah sah. Berdasarkan pasal 81 KUHP mengatakan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluarsa, yaitu menunda penuntutan pidana karena adanya perselisihan prayudisial atau sengketa perdata yang mempengaruhi perkara pidana. Bahwa berdasarkan pasal 1
Perma nomor 2 tahun 1956 mengatakan, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan perkara pidana dalam surat dakwaan nomor perkara PDM 154-EOH-2-06-2025 diadili dan diperiksa sebagaimana terbukti dalam register perkara-perkara pidana nomor 362-PID SUS-2025-PN Jaksel dan perdata uang prestasi nomor 48-PDT G-2025-PN Jaksel. Subjek dan objeknya sama, di mana saya sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki penggugat 2, sedangkan Reza Gladys sebagai tergugat 1 dan Atoba Mufid sebagai tergugat 2. Maka dengan ini saya mohon kepada Yang Mulia memutuskan dengan 1. Menetapkan dakwaan nomor perkara PDM 154-JKTSL-EOH 2-06-2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362-PID SUS-2025-PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai perkara perdata nomor 489-PDT G-2025-PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan perkara nomor 362-PID SUS-2025-PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 48-PDT G-2025-PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa alasan yuridis permohonan saya sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 31 KUHP dan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 1956. Dengan ini terdakwa Nikita Mirzani mengajukan permohonan agar perkara pidana dalam surat dakwaan perkara PDN 154-JKTS L-EOH-2-06-2025 perkara nomor 362-PID SUS-2025-PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 48-PDT G-2025-PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap yang saat ini dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan media, dengan ini saya tegaskan, saya diadili di persidangan ini, begitupun juga akan ada saatnya semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabat saya yang saya cintai, yang selalu mendukung dan selalu memberikan support kepada saya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pantas ditahan atas kerugian yang merupakan kesepakatan dalam bisnis yaitu senilai 4 miliar rupiah. Dan saya nyatakan di persidangan ini bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan zalim dengan membuat fitnah keji dalam surat dakwaan yang ditujukan kepada saya. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang saya cintai,
Kriminalisasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan seni-seni keadilan. Kriminalisasi perbuatan zalim yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada saya merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan. Majelis Hakim yang mulia, saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan dengan pengawasan yang ketat. Saya ini sudah menyelamatkan dengan muka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys Nisari dan Altoba Mubir yang malah dilindungi. Lantas, kemana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut andil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia skincare atau penjahat skincare yang terlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Nisari dan Altoba Mubir, daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan kelurahan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Sangat ironis potret dari penegak hukum di negara ini. Saya yang hanya seorang perempuan lemah dijadikan target masifnya tindakan zalim dari penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum karena bersikukuh ingin menjadikan saya tersangka dan dapat menahan saya hanya karena edukasi saya kepada masyarakat terkait produk skincare yang berbahaya dengan menggunakan jarum suntik yang dijual di e-commerce, bukan dijual di klinik kecantikan yang ada pendampingan khusus dari dokter spesialis. Di dalam jeruji besi, saya menemui dan bertanya di dalam hati. Satu, apakah saya pernah melakukan kerugian terhadap negara? Dua, apakah saya pernah melakukan aksi teror terhadap negara? Tiga, apakah saya pernah melakukan perusakan fasilitas negara? Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan: satu, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 YKTSL EOA 2 06 2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak
tidak sah. 2. Pemerintah jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 154 garis miring GKTSL garis miring EOH 2 garis miring 06 garis miring 2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362 garis miring PID SUS garis miring 2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489 garis miring PDT G garis miring 2025 garis miring PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 2. Menetapkan perkara nomor 362 garis miring PID SUS garis miring 2025 garis miring PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489 garis miring PDT G garis miring 2025 garis miring PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Majelis Hakim yang mulia, bahwa eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang pertama, Laura Rahmawati, Askarasi Rahmawati, dan Arkan Rahmawati. Bapak, saya benar, kami bukan seorang pelaku teroris. Kami bukan pelaku pembunuhan. Kami juga bukan gerbong narkoba. Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 tahun lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Saya ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Untuk ketiga anakku, tapi karena yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami dan saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hal yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga Majelis Hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan kezaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga Majelis
melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tantangan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare manapun, serta mengembangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis Hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam keputusan seorang menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya, serta membebaskan saya demi terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi yashuhada bil qisti wa la yajrimanakum yasna'an qaimun ala ka'ilun idilun huwa aqrabu lil taqwa wa taqwa la innala kabirun mimma ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah diberikan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kita berikan kesempatan kepada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Sekali lagi, hari Selasa 8 Juli 2025. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, kembali ke tahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk memeriksa lagi terdakwa sampai hari dan tanggal yang telah disebutkan tadi.
untuk bicara hari ini selesai dan informasi bahwa dari awal untuk terdakwa kita pribadi ini akan diadakan sidang mediasi pada hari ini juga. Hari ini adalah tahanan dari majelis hakim dalam perkara pidana ini. Kewenangan sebelumnya ada di bawah kewenangan majelis hakim, dan hingga hari ini kami belum memperoleh penetapan terkait dengan menghadirkan terdakwa di kita pribadi pada persidangan perkara pada saat tersebut. Mungkin majelis hakim. jadi sampai hari ini majelis masih tetap pada penetapannya bahwa terdakwa tetap ditahan ya begitu. Cukup. Dan kita lihatkan kepada penasihat hukum bahwa seperti saya sampaikan tadi itu soft copy ya, baik eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa untuk segera bisa diunggah yang sudah kita sampaikan segera setelah kita ini ditutup ya, baik kepada kami maupun kepada penuntut umum begitu ya, untuk kelancaran semuanya gitu. Jadi ini yang menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh terdakwa ini saat ini adalah harus mediasi dalam perkara pembahasan putusan. Nah, karena dia menjadi tahanan majelis hakim, maka tidak ada yang bisa membawa terdakwa itu tidak mediasi. Jika majelis hakim mengizinkan, dia terdakwa bisa ikut tidak mediasi di ruang mediasi. Kan permohonan untuk bisa itu tidak mediasi karena berdasarkan tema ada kewajiban terdakwa sebagai penggugat prinsipal hadir dalam perkara mediasi tersebut. Mohon kebijaksanaan dan kearifannya majelis hakim yang terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum ya, saya sampaikan bahwa terdakwa tetap dalam penetapan penahanan kami, dan selama belum ada surat yang masuk ke kami, kita tidak bisa memaksimalkan dan tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Itu ya. Kembali lagi kita tunda hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk tanggapan dari penuntut umum. Terdakwa tetap dalam sehat, kembali ke tahanan, untuk diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada persidangan negara dan selesai. Amin.